Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melati Espaujia dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menemani kalian di beberapa menit ke depan dengan membahas topik yang sangat menarik loh, yaitu tentang ketimpangan gender dalam aktivitas kelas dalam pembelajaran IPS. Ketimpangan gender dalam aktivitas kelas dalam pembelajaran IPS bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam interaksi antara siswa maupun dalam pengajaran itu sendiri. Beberapa contoh ketimpangan gender yang sering muncul di antara lain, yang pertama, siswa laki-laki sering mengangkat tangannya atau berbicara dalam bentuk diskusi kelas dibandingkan dengan siswa perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan kurangnya berpartisipasi aktif. Kedua, peran guru. Terkadang guru secara tidak sadar memberikan perhatiannya terhadap siswa laki-laki, meskipun keduanya memiliki potensi yang sama. Hal ini bisa memperkuat ketimpangan gender yang ada. Yang ketiga, pemilihan materi pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Jika materi yang diajarkan lebih mengarah kepada sejarah atau tokoh laki-laki, ini bisa memperkecil ruang untuk membahas kontribusi perempuan dalam bidang tersebut. Misalnya, sejarah sering menyoroti peran laki-laki sebagai peristiwa yang penting. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi ketimpangan gender dalam aktivitas kelas dalam pembelajaran IPS adalah berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender, di antara lain. Yang pertama, menggunakan materi ajar yang berimbang. Pastikan materi yang digunakan mencangkup perspektif dari berbagai gender. Misalnya, dalam sejarah atau studi sosial. Perkenalkan tokoh-tokoh perempuan yang berperan penting dalam perubahan sosial maupun politik. Hal ini membantu untuk siswa melihat kontribusi perempuan dan laki-laki itu sama. Pentingnya dalam berbagai bidang. Yang kedua, menghindari stereotip gender dalam aktivitas dan tugas. Tugas dan aktivitas kelas sebaiknya tidak didasarkan pada stereotip gender yang sudah ada. Contohnya, jangan hanya mengaitkan pekerjaan rumah tangga pada perempuan dan pekerjaan dari luar kepada laki-laki. Buatlah tugas yang memungkinkan semua siswa untuk mengekspresikan minat dan kemampuan mereka, tanpa memandang jenis kelamin. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam diskusi kelas. Dalam diskusi kelas, penting untuk semua siswa memiliki kesempatan untuk berbicara, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, melibatkan siswa dalam refleksi tentang gender. Ajak siswa untuk berdiskusi dalam merenungkan tentang peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini dapat meliputi topik-topik seperti ketimpangan gender yang masih ada di masyarakat, serta bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka kesimpulannya adalah, dengan cara-cara tersebut, aktivitas kelas dapat dirancang untuk mendorong kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan yang sering terjadi secara tidak sadar, mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS. Tidak hanya bermanfaat untuk menciptakan kelas yang adil, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih setara. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya Risma Melati Espaujia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.